Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin dengan NIM 130-2022-0325 dari kelas A9. Di sini saya akan membahas tentang salah satu dari algoritma kriptografi, yaitu Advanced Encryption Standard atau AES. Pertama adalah kata pengantar. Kriptografi telah menjadi bagian integral dari kehidupan digital modern, memungkinkan kita untuk mengamankan komunikasi dari data akses yang tidak sah. Dalam era di mana informasi sangat berharga dan rentan terhadap serangan cyber, kebutuhan akan algoritma kriptografi yang kuat dan efisien menjadi semakin penting. Salah satu pencapaian terbesar dalam bidang kriptografi modern adalah Advanced Encryption Standard atau AES, sebuah algoritma yang telah menjadi landasan keamanan bagi berbagai aplikasi, mulai dari pengiriman data online hingga penyimpanan informasi rahasia. Makalah ini akan mengupas secara mendalam tentang AES, mulai dari sejarah pengembangan hingga aplikasi praktisnya dalam dunia nyata. Kita akan menjelajahi mekanisme kerja AES yang kompleks, mengapa algoritma ini dianggap sangat aman, dan bagaimana AES telah mengubah cara kita memandang keamanan informasi. Semoga makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang salah satu teknologi kriptologi paling penting saat ini. Adapun daftar isinya, yaitu kata pengantar. Untuk bab 1, pendahuluan, pembahasannya yaitu latar belakang dan tujuan. Bab 2 ada pembahasan. Yang pertama, mekanisme kerja AES. Yang kedua, keamanan AES. Yang ketiga, aplikasi AES. 4, standarisasi dan evolusi AES. 5, tantangan dan masa depan AES. Bab 3, penutup, kesimpulan dan daftar pustaka. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Dalam era digital saat ini, di mana pertukaran informasi melalui jaringan menjadi sangat umum, keamanan data telah menjadi perhatian umum. Kriptografi sebagai ilmu yang mempelajari teknik-teknik untuk mengamankan komunikasi dan data telah berkembang secara signifikan untuk memenuhi tantangan keamanan yang semakin kompleks. Sebagai hasil dari perkembangan ini, algoritma kriptografi telah mengalami transformasi untuk menghadapi serangan-serangan semakin canggih. Salah satu tonggak penting dalam evolusi kriptografi modern adalah pengembangan Advanced Encryption Standard atau AES. Sebelum diperkenalkan AES, algoritma Data Encryption Standard atau DES yang telah lama menjadi standar mulai menunjukkan kelemahan karena panjang kunci relatif pendek, yaitu 56 bit, dan serangan kriptanalisis yang semakin berkembang. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, National Institute of Standards and Technology Amerika Serikat memulai proses untuk mencari pengganti DES yang lebih aman dan efisien pada tahun 1997. Proses seleksi untuk mencapai pengganti DES melibatkan kompetisi yang ketat di antara berbagai kandidat algoritma kriptografi baru. Setelah melalui evaluasi yang ketat terhadap keamanan, efisiensi, dan kelayanan, implementasi AES yang juga dikenal sebagai RINDEL terpilih sebagai pemenang kompetisi pada tahun 2001. Keputusan ini menjadi AES sebagai standar kriptografi yang digunakan secara luas di berbagai industri, termasuk perbankan, militer, telekomunikasi, dan aplikasi komputer umum. Sejak saat itu, AES telah menjadi landasan utama dalam perlindungan data rahasia dan informasi sensitif. Dengan kunci enkripsi yang dapat memiliki panjang hingga 256 bit, AES mampu memberikan tingkat keamanan yang tinggi dengan kecepatan enkripsi dan deskripsi yang efisien. Penerapan AES tidak hanya terbatas pada pengamanan dan di perangkat lunak dan jaringan, tetapi juga dalam lingkungan yang lebih luas seperti pengamanan data dan perangkat mobil, perangkat penyimpanan eksternal, dan infrastruktur keamanan dalam sistem komunikasi. Dalam konteks global yang semakin terhubung dan rentan terhadap ancaman cyber, pemahaman yang mendalam tentang Advanced Encryption Standard menjadi krusial bagi para
profesional keamanan informasi, peneliti dan pengembang teknologi. Dengan memahami aspek-aspek fundamental seperti mekanisme kerja, keamanan dan aplikasi praktis dari AIS, kita dapat lebih baik menghargai peran kriptografi dalam melindungi data pribadi dan bisnis di era digital ini. B. Tujuan. Makalah ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang AES, salah satu algoritma kriptografi modern yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Secara khusus, tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami dasar-dasar AES. Memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar AES termasuk mekanisme kerja, algoritma dan komponen-komponen utamanya seperti sub-bytes, script word, mixed columns, dan ADD round key. Yang kedua, menjelaskan keamanan AES. Menyelidiki mengapa AES dianggap sebagai salah satu algoritma kriptografi yang paling aman dengan mempertimbangkan panjang kunci yang dapat bervariasi, yaitu 128, 192 atau 256 bit, dan kemampuannya untuk mengatasi sebagai serangan kriptanalisis. Yang ketiga, menganalisis peran AES dalam keamanan informasi. Mengkaji aplikasi praktis AES dalam berbagai konteks keamanan informasi, termasuk pengamanan data di perangkat lunak, jaringan, perangkat mobile, dan perangkat penyimpanan. Yang keempat, menyelidiki pengembangan dan standarisasi AES. Menelusuri sejarah pengembangan AES termasuk proses standarisasi yang dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology, Amerika Serikat, serta evolusi dan adaptasi AES dalam merespon perubahan teknologi dan kebutuhan keamanan. Yang kelima, mengapresiasi dampak AES dalam keamanan global. Menggambarkan dampak luas yang dimiliki AES dalam meningkatkan keamanan komunikasi dan proteksi data di berbagai sektor industri dan aplikasi di seluruh dunia. Selanjutnya bab 2, yaitu pembahasan. 1. Mekanisme kerja AES. AES adalah algoritma kriptografi simetris yang menggunakan kunci yang sama untuk ekskripsi dan dekripsi data. AES menggunakan blok data berukuran 128 bit dan kunci ekskripsi dengan panjang kunci yang dapat memilih dari 128, 129 atau 256 bit. Proses ekskripsi AES terdiri dari 4 tahap utama yang dilakukan secara berulang untuk setiap putaran. Yang pertama itu sub-bytes. Tahap ini melibatkan substitusi byte pada blok input menggunakan tabel substitusi S-box yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, shift-word. Pada tahap ini, baris dalam blok input digeser ke kiri. Posisi geser setiap baris berbeda-beda untuk memperumit struktur data. Yang ketiga, mixed column. Di tahap ini, kolom-kolom blok input diubah menggunakan operasi linear yang melibatkan matriks tetap. Yang keempat, ADD round key. Tahap ini melibatkan XOR antara blok input dengan kunci ronde yang dihasilkan dari kunci ekspresi utama. Setelah semua putaran selisih, hasil ekspresi terakhir merupakan teks sandi yang dihasilkan dari teks biasa yang dimaksudkan. Yang kedua, keamanan AES. AES dianggap sangat aman karena beberapa alasan kunci. Yang pertama yaitu panjang kunci. AES menggunakan kunci dengan panjang 128, 192 atau 256 bit yang memungkinkan tingkat keamanan yang dapat disesuaikan. Yang kedua, kompleksitas operasi. Proses internal AES seperti substitusi dan permutasi dirancang untuk memperumit pola data sehingga sulit bagi penyerang untuk mengidentifikasi pola yang berguna. Yang ketiga, analisis keamanan. AES telah melalui berbagai uji keamanan dan evaluasi kriptanalisis yang menunjukkan bahwa algoritma ini tahan terhadap serangan-serangan kriptanalisis yang diketahui. Yang ketiga yaitu aplikasi AES. AES
diterapkan luas dalam berbagai aplikasi keamanan informasi, termasuk pengamanan data di perangkat lunak. Penggunaan AES dapat dalam enkripsi data pada aplikasi perangkat lunak, baik itu aplikasi desktop maupun aplikasi web. Pengamanan komunikasi jaringan implementasi AES dalam protokol keamanan seperti HTTPS untuk mengamankan komunikasi data melalui jaringan internet. Pengamanan perangkat mobil, penerapan AES dalam sistem operasi smartphone dan aplikasi mobil untuk melindungi data pengguna. Pengamanan data pada perangkat penyimpanan. Penggunaan AES dapat dalam ekspresi data dapat merangkap penyimpanan eksternal seperti USB, drive, dan hard disk eksternal. Yang keempat, standarisasi dan evaluasi AES. AES setelah diadopsi sebagai standar oleh NIST pada tahun 2001 telah menjadi tongkat penting dalam evaluasi kriptografi modern. Meskipun telah ada upaya untuk mengembangkan alternatif baru seperti algoritma kriptografi kuantum resistan, AES tetap menjadi pilihan utama dalam banyak aplikasi saat ini berkat keamanannya yang terbukti dan kesiapan implementasi yang baik. 5. Tantangan dan masa depan AES. Meskipun AES telah terbukti sangat aman dalam penggunaannya, tantangan untuk menjadi keamanan algoritma ini tetap relevan di era serangan cyber yang semakin canggih. Pengembangan terus mengembangkan metode untuk meningkatkan resistansi AES terhadap ancaman masa depan, termasuk pertimbangan untuk meningkatkan panjang kunci atau memodifikasi proses enkripsi. Bab 3 penutup. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan algoritma kriptografi simetris yang sangat aman dan efisien digunakan secara luas untuk mengamankan data di era digital saat ini. Dengan mekanisme kerja yang melibatkan terhadap substitusi, pengesaran, pengambungan, dan pembahasan kunci. AES mempunyai menyediakan tingkat perlindungan yang tinggi terhadap serangan kriptanalisis. Kekuatan AES juga terletak pada fleksibilitasnya dalam mendukung panjang kunci, yaitu 128, 192, atau 256 bit, memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tingkat keamanan sesuai kebutuhan aplikasi. Penerapan AES tidak hanya terdapat pada perangkat lunak dan jaringan, tetapi juga luas digunakan dalam perangkat mobil, perangkat penyimpanan, dan aplikasi keamanan lainnya. Standarisasi AES oleh NIST pada tahun 2001 menegaskan kehandalan dan kredibilitasnya sebagai salah satu algoritma kriptografi yang paling diandalkan di dunia. Meskipun AES telah terbukti sangat efektif dalam pengamanan data saat ini, tantangan masa depan tetap ada dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks. Namun demikian, AES tetap menjadi landasan yang kuat dalam melindungi informasi sensitif dan menjaga keamanan dalam transmisi dan penyimpanan data di era digital yang terus berkembang. Dengan demikian, AES tidak hanya merupakan pencapaian teknologi yang mengesankan, tetapi juga menjadi tonggak dalam memastikan keamanan informasi di dunia modern yang terhubung secara global. Daftar pustaka. Adapun daftar pustaka yang satu, John Deman and Vincent Richmond. 2. Nation Institute of Standard and Technology. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin dengan NIM 130-2022-0325 dari kelas A9. Di sini saya akan membahas